Aku terduduk lemas di lantai dingin keramik dapur. Napas tercekat di tenggorokan. Sementara genangan air mata membasahi pipi yang terasa panas. Suara bel pintu yang baru saja berbunyi masih terngiang, bergema seperti genderang perang yang siap menghancurkan seluruh kehidupanku. Bukan bel pintu itu yang menghancurkanku, tapi sosok di baliknya. Sosok yang mengaku sebagai istri sah suamiku, Rizky. Dunia seolah runtuh, berganti serpihan kaca yang menusuk-nusuk jantung. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan aku bisa berbagi lebih banyak kisah yang semoga bisa menjadi pelajaran hidup untuk kita semua. Dulu, hidupku adalah sebuah lukisan yang penuh warna cerah. Namaku Siti, dan aku mencintai Rizky, suamiku, dengan segenap jiwa raga. Dia adalah pria yang aku impikan sejak lama. Tampan, pekerja keras, dan punya tutur kata yang lembut. Kami menikah 5 tahun lalu. Sebuah pernikahan sederhana, namun penuh cinta dan harapan. Rizky bekerja sebagai mandor di sebuah tambang nikel di Tuban. Pekerjaannya memang mengharuskannya. Sering pergi jauh dan pulang seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali, tergantung proyek dan kondisi di lapangan. Awalnya aku merasa berat, tapi Rizky selalu meyakinkanku bahwa ini demi masa depan kami, demi rumah impian, demi anak-anak yang kelak akan mengisi rumah ini dengan tawa. Aku percaya setiap janjinya, setiap tatapan matanya yang teduh, setiap usapan lembut di rambutku sebelum ia berangkat. Rumah kami di pinggiran kota Surabaya ini adalah hasil tabungan bersama. Tidak terlalu besar, tapi nyaman dan selalu rapi. Aku mengisi hari-hariku dengan mengelola sebuah toko kelontong kecil di depan rumah. Uang yang kudapat cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan sebagian kusisihkan untuk tabungan masa depan kami. Setiap kali Rizky pulang, rumah ini langsung terasa hidup. Tawanya, ceritanya tentang pekerjaan, pelukannya yang hangat, semua itu adalah pengisi energiku. Kami sering menghabiskan malam minggu hanya dengan menonton televisi di ruang keluarga, berpelukan erat, berbagi mimpi-mimpi kecil. Aku selalu merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia ini. Namun, seperti pelan-pelan, awan hitam mulai menutupi langit yang cerah. Perubahan itu mulai terasa. Awalnya hanya samar, seperti hembusan angin dingin yang tak disadari. Rizky mulai lebih sering terlambat pulang. Alasannya selalu sama. Pekerjaan sayang, ada masalah di lapangan, harus lembur. Aku mencoba memahami. Aku tahu pekerjaannya berat, tapi entah mengapa nada bicaranya sedikit berubah, lebih datar, lebih terburu-buru. Panggilan telepon dariku sering tidak dijawab, dan ia akan menelepon balik dengan alasan sinyal susah ditambang. Aku merindukan obrolan panjang kami di telepon setiap malam, yang kini hanya diganti dengan pesan singkat atau panggilan singkat yang terburu-buru. "Kamu baik-baik saja kan sayang?" tanyaku suatu malam, saat ia baru pulang setelah 3 minggu absen. Wajahnya terlihat lelah, tapi ada sesuatu yang berbeda. Baju kerjanya yang biasa ku kenali bau keringat tambang, kini sedikit bercampur dengan aroma parfum wanita yang asing. Aku mencoba menepis pikiran buruk. Mungkin itu parfum rekan kerjanya, atau mungkin hanya imajinasiku saja. "Aku baik-baik saja, Siti." "Kenapa? Kamu khawatir berlebihan?" jawabnya datar, sambil meletakkan tasnya dan langsung menuju kamar mandi. Tidak ada pelukan hangat seperti biasa. Tidak ada pertanyaan tentang hariku. Aku hanya bisa menghela napas. Mungkin dia lelah, bisikku pada diri sendiri, mencoba meyakinkan hati yang mulai dirayapi kecemasan. Kecemasan itu semakin menjadi-jadi. Beberapa minggu kemudian, ponsel Rizky selalu terkunci. Sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Setiap kali ada panggilan masuk saat ia bersamaku, ia akan segera menjauh, mencari tempat yang lebih sepi, dan berbisik-bisik saat menjawab. Aku pernah mencoba bertanya, "Dari siapa, Mas?" Ia hanya menjawab,
teman kerja, ada urusan proyek. Tapi nada suaranya terdengar tegang. Matanya menghindariku. Pernah suatu kali, saat ia sedang tidur, ponselnya bergetar dan layarnya menyala. Entah dorongan apa yang membuatku mendekat. Ada notifikasi pesan masuk dari nomor tak dikenal. Sebuah pesan singkat yang membuat jantungku mencelos. "Jangan lupa makan, Mas. Aku sayang kamu." Tanganku bergetar. Keringat dingin membasahi telapak tanganku. Aku tidak berani membuka pesan itu lebih jauh. Aku tidak berani membangunkan Rizky. Aku hanya bisa meletakkan ponsel itu kembali ke tempatnya, seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi jiwaku sudah hancur berkeping-keping. Semalaman aku tidak bisa tidur. Ribuan pertanyaan berputar di benakku. Siapa wanita ini? Apa maksud pesan ini? Apakah Rizky mengkhianatiku? Pikiran-pikiran itu memutar perutku, membuatku mual. Aku ingin berteriak, ingin membangunkan Rizky dan menuntut penjelasan. Tapi aku takut. Takut akan jawaban yang akan kudapatkan. Takut kalau kebahagiaan yang selama ini kurasakan hanyalah sebuah ilusi semata. Aku menangis dalam diam, membenamkan wajahku ke bantal, berusaha meredam isak tangis agar tidak membangunkan Rizky yang terlelap di sampingku. Pagi harinya, aku mencoba bersikap biasa. Aku menyiapkan sarapan seperti biasa. Amilet kesukaannya dan teh manis hangat. Rizky sarapan dengan terburu-buru. Aku harus segera kembali ke Tuban. "Siti, ada rapat penting," katanya tanpa menatapku. "Mas, apa ada yang ingin kamu bicarakan denganku?" tanyaku, mencoba mengumpulkan keberanian. Suaraku bergetar. Ia mengangkat alis, menatapku sekilas. "Bicara apa?" "Tidak ada." Aku buru-buru. Aku hanya merasa kamu berubah, Mas," kataku lirih. Ia meletakkan sendoknya, menatapku dengan tatapan kosong. "Kamu terlalu banyak berpikir, Siti." Aku lelah. "Jangan mempersulit keadaan." Kata-kata itu bagai tamparan keras di wajahku. Aku terdiam. Rizky bangkit, meraih tasnya, dan mencium keningku sekilas, tanpa perasaan. "Aku berangkat," katanya, lalu menghilang di balik pintu. Aku hanya bisa menatap punggungnya yang menjauh. Air mata kembali menggenang di pelupuk mata. Setelah kepergiannya, aku memberanikan diri. Aku mencari tahu lebih dalam. Aku mencoba melacak nomor telepon yang mengirim pesan itu, mencari tahu informasi tentang tambang tempat Rizky bekerja. Aku bahkan diam-diam bertanya kepada beberapa teman dan tetangga, apakah mereka pernah melihat Rizky dengan wanita lain. Semua nihil. Seolah Rizky begitu pandai menyembunyikan jejaknya. Aku merasa gila, terombang-ambing antara kecurigaan dan rasa bersalah karena meragukan suamiku sendiri. Beberapa minggu berlalu, dan aku mencoba kembali ke rutinitas. Aku berharap kecurigaanku hanya sebuah paranoia, sebuah khayalan yang timbul karena terlalu lama berjauhan dengan Rizky. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa Rizky akan kembali seperti dulu. Aku mencoba memaafkan ketidakpeduliannya, menganggapnya sebagai efek samping dari tekanan pekerjaan. Namun, jauh di lubuk hati, ada sebuah bisikan kecil yang terus-menerus mengatakan bahwa ada yang tidak beres. Bisikan itu semakin kuat, menjadi jeritan yang menuntut kebenaran. Sampai akhirnya, hari itu tiba. Hari di mana semua kebenaran terungkap dengan cara yang paling kejam. Aku sedang membereskan toko kelontong di pagi hari, saat sebuah mobil sedan hitam berhenti tepat di depan rumahku. Aku mengerutkan kening. Mobil itu terlihat mewah dan asing. Seorang wanita keluar dari mobil, mengenakan pakaian rapi dan perhiasan yang berkilauan. Wajahnya cantik, tapi ada ketegasan yang tersirat di matanya. Ia berjalan lurus ke arahku. "Selamat pagi, Bu," sapanya ramah, tapi senyumnya tidak sampai ke mata. "Pagi? Ada yang bisa saya bantu?" tanyaku, merasa sedikit tidak nyaman dengan tatapan intensnya. "Saya mencari Bapak Rizky," katanya. Jantungku berdebar. "Mas Rizky sedang tidak ada di rumah, Bu. Dia sedang bekerja di Tuban."
Wanita itu tersenyum tipis. Oh, saya tahu persis di mana dia bekerja. Dan saya tahu, dia tidak ada di rumah ini. Tapi, ada hal penting yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Bu Siti, suasana mendadak dingin. Bagaimana dia tahu namaku? Dan mengapa ia menyebut Rizky dengan cara yang begitu yakin? Ada apa? Bu? Tanyaku. Mencoba menjaga ketenangan. Meskipun tanganku sudah berkeringat dingin. Lebih baik kita bicara di dalam saja, Bu. Ini menyangkut masa depan kita bertiga, katanya. Suaranya kini terdengar lebih dingin, lebih tajam. Aku mengantar wanita itu masuk ke ruang tamu. Ia duduk dengan anggun di sofa. Sementara aku memilih duduk di seberangnya. Berusaha menenangkan diri. Ruangan itu terasa begitu sempit dan pengap. Aroma parfumnya yang kuat membuatku sedikit pusing. Nama saya Maya, katanya. Saya istri sah Mas Rizky. Dunia di sekelilingku seolah berhenti berputar. Kata-kata itu menembus telingaku, meremukkan hatiku, menghancurkan semua harapanku. Aku merasakan darahku mengering, napas tersangkut. Apa? Suaraku hanya keluar sebagai bisikan. Saya bilang, saya istri sah Mas Rizky. Kami menikah secara siri di Tuban setahun yang lalu. Dan kami memiliki seorang putri, berusia 6 bulan. Lanjutnya, dengan nada yang begitu tenang, seolah sedang membicarakan cuaca. Mataku memanas, kepalaku terasa kosong. Sebuah pukulan telak. Bukan hanya istri siri, tapi sudah punya anak. Tinggi tidak mungkin. Mas Rizky tidak mungkin melakukan ini, kataku, berusaha menyangkal. Meskipun hatiku sudah tahu bahwa ini adalah kebenaran yang kejam. Maya hanya tersenyum tipis. Oh, Anda tidak percaya. Saya punya bukti akta pernikahan siri kami. Dan ini foto kami bertiga. Ia mengeluarkan dompet dari tasnya, mengambil selembar foto. Di sana, Rizky tersenyum lebar, merangkul Maya yang menggendong seorang bayi mungil. Wajah Rizky di foto itu terlihat begitu bahagia. Kebahagiaan yang sudah lama tidak kulihat di wajahnya saat bersamaku. Aku meraih foto itu dengan tangan gemetar. Wajah Rizky, senyumnya, bayinya, semuanya terasa seperti mimpi buruk yang menjadi nyata. Air mata mulai mengalir deras, tak terbendung lagi. Aku membiarkan diriku tenggelam dalam kesedihan dan pengkhianatan yang begitu dalam. Kenapa? Kenapa Mas Rizky melakukan ini padaku? Suaraku bergetar, hampir tidak terdengar. Maya menatapku dengan tatapan datar. Mas Rizky bilang dia mencintai saya. Dia bilang Anda tidak bisa memberinya anak setelah 5 tahun menikah. Dia bilang Anda terlalu kuno, tidak bisa diajak maju. Kata-kata itu bagai belati yang menusuk-nusuk jantungku. Semua rasa sakit, semua keraguan, semua kesedihan kini bercampur dengan amarah yang membara. Anak, selama ini aku sudah berusaha, berdoa, pergi ke dokter, tapi Rizky selalu bilang tidak apa-apa. Kami bisa menunggu. Ternyata dia berbohong. Dia membohongiku tentang segalanya. Lalu, apa maumu datang kemari? Tanyaku, berusaha mengumpulkan sisa-sisa kekuatanku. Maya menyilangkan kakinya, menatapku dengan sorot mata yang dingin. Saya datang kemari karena saya ingin Mas Rizky dan putri kami tinggal di sini, di rumah ini. Bersama dengan Anda, aku terkesiap. Seluruh tubuhku menegang. Tinggal bersama di rumahku sendiri? Apa tidak? Ini rumahku. Ini rumahku. Dan Mas Rizky, teriakku. Tidak bisa lagi menahan emosiku. Maya hanya mengangkat bahu. Dulu mungkin begitu, tapi sekarang ini juga rumah Mas Rizky, suamiku, dan saya punya hak untuk tinggal di sini bersamanya. Tidak, aku tidak akan setuju. Oh, Anda yakin? Maya tersenyum sinis. Anda tahu, Mas Rizky punya banyak utang di Tuban. Dia menggunakan nama saya untuk beberapa pinjaman. Kalau Anda tidak setuju,
saya bisa melaporkannya ke polisi. Dengan bukti pernikahan kami, dia bisa dicurigai melakukan penipuan. Dan saya yakin Anda tidak ingin Mas Rizky masuk penjara, kan? Atau saya bisa saja membuat keributan di depan toko kelontong Anda, menceritakan kisah ini kepada semua tetangga dan pelanggan Anda. Bagaimana? Menurut Anda, ancaman itu begitu halus, tapi menusuk tepat di ulu hati. Utang, penipuan, Rizky masuk penjara, atau reputasiku hancur di mata tetangga dan teman-teman. Aku merasa terpojok, seperti seekor binatang yang terjebak dalam perangkap. Maya ini bukan wanita biasa. Dia cerdas, kejam, dan tahu persis kelemahanku. Kamu mengancamku? Tanyaku. Suaraku tercekat. Saya hanya menjelaskan pilihan yang Anda miliki, Bu Siti. Jawabnya dengan tenang. Saya tahu Anda wanita baik-baik. Anda tidak ingin Mas Rizky menderita, kan? Atau ingin kehidupan Anda berubah menjadi drama di mata seluruh kota? Aku menunduk, membenamkan wajah di telapak tangan. Aku tidak bisa berpikir jernih. Semua yang aku miliki, semua yang aku bangun, terancam hancur. Aku memikirkan orang tuaku. Betapa malunya mereka nanti kalau berita ini menyebar. Aku memikirkan toko kelontongku, mata pencarianku. Dan ya, jauh di lubuk hati, aku masih mencintai Rizky. Aku tidak ingin dia hancur. Bagaimana dengan anakku? Tanyaku lirih. Lirih, kami sudah 5 tahun menikah. Maya, aku mencintai suamiku. Maya tertawa kecil, tawa yang terdengar dingin dan merendahkan. Cinta itu butuh pembuktian, Bu Siti. Dan pembuktian itu adalah anak. Anda tidak bisa memberinya, saya bisa. Ia berhenti sejenak, menatapku dengan tatapan mengejek. Lagi pula, Mas Rizky sudah setuju. Dia bilang akan meyakinkan Anda. Dia bilang Anda pasti akan mengerti demi kebahagiaannya. Kata-kata terakhir itu sungguh menyakitkan. Rizky, suamiku, dia sudah bersekongkol dengan wanita ini. Dia menjualku, menjual kebahagiaanku demi kebahagiaan wanita lain. Aku merasa mual. Aku butuh waktu untuk berpikir, kataku. Tidak ada waktu, Bu Siti, jawab Maya tegas. Saya akan pindah ke sini minggu depan. Saya hanya datang untuk memberitahu Anda. Anggap saja ini sebagai salam perkenalan dari calon madu Anda. Ia bangkit, merapikan bajunya, lalu tersenyum lagi. Senyum yang penuh kemenangan. Saya harap kita bisa hidup rukun. Lagi pula, kita sama-sama istri Mas Rizky, kan? Kemudian, tanpa menunggu jawabanku, ia berbalik dan berjalan keluar rumah, meninggalkan aku terkapar dalam kehancuran yang tak terlukiskan. Suara mesin mobilnya menderu, lalu menjauh, meninggalkan keheningan yang menyesakan. Aku terduduk di lantai, persis seperti yang kubayangkan di awal. Air mata mengalir deras, membasahi pipiku yang terasa perih. Hatiku hancur berkeping-keping. Aku merasa seperti ditelan bumi. Rumah yang kubangun dengan cinta kini akan menjadi neraka. Suamiku, cinta pertamaku, pengkhianat terbesar dalam hidupku. Dan aku yang selalu berusaha menjadi istri yang baik, kini harus berbagi suami, bahkan berbagi rumah dengan wanita lain atas dasar ancaman. Beberapa hari kemudian, Rizky pulang. Wajahnya terlihat bersalah, tapi juga lelah. Ia tidak berani menatap mataku. Siti, panggilnya lirih. Aku tidak menjawab, hanya menatapnya dengan pandangan kosong. Maya, sudah bicara denganmu, kan? Tanyanya. Suaranya terdengar tidak nyaman. Kenapa, Mas? Tanyaku. Suaraku serak karena terlalu banyak menangis. Kenapa kamu tega melakukan ini padaku? Ia menghela napas panjang. Aku minta maaf, Siti. Aku kilaf Maya itu. Dia berhasil membuatku merasa lengkap. Dia bisa memberiku anak. Dan aku ingin punya anak. Alasan itu membuatku semakin sakit hati. Lalu kenapa?
kamu tidak bilang padaku? Kenapa kamu tidak mau mencari solusi bersamaku? Kenapa kamu malah mengkhianatiku seperti ini? Aku takut kamu sedih. Aku takut kamu marah. Aku tahu ini salah, tapi aku sudah terlanjur, Siti. Maya mengancam akan melaporkanku ke polisi kalau aku tidak bertanggung jawab. Dia bilang akan menghancurkan reputasiku. Aku tidak punya pilihan. Tidak punya pilihan? Aku tertawa getir. Dan apa aku punya pilihan, Mas? Kamu sudah menyerahkan aku kepada wanita itu begitu saja. Dia tidak akan menyakitimu, Siti. Dia hanya ingin tinggal di sini. Kita bisa hidup berdampingan. Dia butuh tempat tinggal yang layak untuk putrinya. Di rumahku, di rumah yang kita bangun bersama, aku jadi apa, Mas? Rizky mendekat, mencoba meraih tanganku. Siti, dengarkan aku. Aku tahu ini berat, tapi ini demi kita semua. Kalau kamu menolak, Maya bisa melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Dia sudah memegang semua utangku. Dia bisa menghancurkan hidup kita. Aku menarik tanganku, mataku menatapnya, penuh kebencian. Kamu pengecut, Mas. Kamu tidak lebih dari seorang pengecut. Ia menunduk, tidak membantah. Aku tahu, aku memang pengecut, tapi aku mohon, Siti. Demi aku, demi masa depan kita, tolong terima Maya. Aku akan berusaha adil kepada kalian berdua. Kata-kata adil itu terdengar begitu kosong di telingaku. Mana ada keadilan dalam sebuah pengkhianatan? Mana ada keadilan dalam sebuah paksaan? Tapi ancaman Maya terngiang-ngiang di kepalaku. Utang, polisi, reputasi hancur. Aku tidak punya daya. Aku tidak punya kekuatan untuk melawan mereka berdua. Aku tidak ingin Rizky masuk penjara. Tak peduli seberapa besar rasa benciku saat ini. Aku tidak ingin orang tuaku menanggung malu. Dengan hati remuk redam, dengan air mata yang sudah mengering karena terlalu sering menangis, aku mengangguk pelan. Baik, Mas. Aku akan setuju. Rizky mengangkat kepalanya, menatapku dengan ekspresi lega yang membuatku semakin muak. Terima kasih, Siti. Terima kasih banyak. Kamu memang istri yang paling baik. Istri yang paling baik. Batinku pahit. Istri yang paling bodoh. Mungkin istri yang paling lemah. Istri yang paling terhina. Seminggu kemudian, Maya dan putrinya pindah ke rumahku. Mereka datang dengan beberapa koper besar dan wajah penuh kemenangan. Aku hanya bisa berdiri di balik pintu, menyaksikan mereka menata barang-barang di kamar tamu yang kini resmi menjadi kamar mereka. Rizky membantu mereka dengan senyum yang lebar, senyum yang tidak pernah kulihat lagi untukku. Rumahku yang dulu hangat dan damai, kini berubah menjadi medan perang dingin. Maya mengambil alih segalanya. Ia mulai mengubah tatanan perabotan, mengganti gorden, bahkan mengisi lemari es dengan makanan kesukaannya. Rizky membiarkannya. Bahkan, ia terlihat senang dengan kehadiran Maya dan putrinya. Aku seperti bayangan di rumahku sendiri. Siti, tolong buatkan teh untuk Mas Rizky, kata Maya suatu pagi dengan nada perintah yang halus. Aku menoleh, terkejut. Aku sedang sibuk di toko, Maya. Oh, sibuk? Tapi kan Mas Rizky sudah pulang. Harusnya kamu melayaninya. Kalau aku yang membuat, nanti kamu bilang aku mengambil alih tugasmu. Ia tersenyum. Senyum yang menjengkelkan. Rizky yang sedang membaca koran di sofa hanya diam, tidak membela. Aku menghela napas, menuruti. Aku membuatkan teh dan menyajikannya. Maya mengambil teh itu dari tanganku dan memberikannya kepada Rizky. Ini, Mas, teh buatan Siti, pasti enak. Rizky tersenyum kepada Maya, meminum tehnya. Aku merasa seperti seorang pelayan di rumahku sendiri. Seiring berjalannya waktu, peranku memang benar-benar berubah menjadi seorang pembantu. Maya memerintahku untuk membersihkan rumah, mencuci pakaian, memasak makanan. Siti, cucikan baju bayi Maya ya. Aku sibuk sekali hari ini. Siti, tolong bersihkan kamar mandi. Kotor sekali. Siti,
masak makanan yang enak ya. Mas Rizky suka masakanmu. Setiap kali aku mencoba membantah, Maya akan menatapku dengan tatapan mengancam, seolah mengingatkan tentang kesepakatan kami, tentang utang Rizky, tentang ancaman-ancamannya. Rizky sendiri tidak pernah lagi bicara denganku secara pribadi. Jika ia bicara, itu hanya tentang tugas-tugas yang Maya berikan kepadaku. Siti, Maya minta tolong kamu belikan popok untuk anak kami, katanya suatu sore, menyerahkan selembar uang. Aku menatapnya nanar. Anak kita, Mas? Ia terdiam, lalu membuang muka. Maksudku, anak Maya. Tolong ya, hati ini kembali tersayat. Anak kita. Dulu kami selalu bicara tentang anak kita. Sekarang dia bicara tentang anak Maya. Aku bahkan tidak lagi tidur sekamar dengan Rizky. Maya sudah mengambil alih kamar utama kami. Aku tidur di kamar tamu yang kecil, yang dulu biasa kupakai untuk menyimpan barang-barang pribadiku yang dulu memenuhi lemari, kini hanya tersisa di sudut-sudut kamar yang sempit. Bajuku, perhiasanku, buku-bukuku, semuanya terasa tidak punya tempat lagi. Toko kelontongku pun perlahan mulai terabaikan. Aku terlalu sibuk melayani Maya dan Rizky. Pelanggan mulai mengeluh toko sering tutup, atau aku terlihat lesu dan tidak ramah. Pendapatanku menurun drastis. Maya bahkan sesekali mengambil uang hasil penjualan toko dengan alasan untuk kebutuhan rumah tangga. Rizky tidak pernah menegur. Ia hanya diam, seolah setuju dengan semua yang dilakukan Maya. Suatu malam, aku mendengar tawa Rizky dan Maya dari kamar utama. Tawa bahagia yang dulu selalu kudengar bersamaku. Aku mendekat, berdiri di depan pintu yang sedikit terbuka. Kulihat Rizky sedang memeluk Maya, mencium keningnya, dan menggendong bayi mereka. Mereka terlihat seperti keluarga yang sempurna. Air mata kembali mengalir di pipiku. Ini adalah hidupku sekarang, menjadi penonton di rumahku sendiri, menjadi orang asing bagi suamiku sendiri. Aku merasa sangat kesepian. Tidak ada lagi teman yang bisa kuajak bicara. Aku malu menceritakan keadaanku kepada mereka. Orang tuaku di kampung hanya tahu Rizky masih bekerja di Tuban. Aku tidak berani mengatakan kebenaran ini kepada mereka. Takut mereka akan sangat sedih dan marah. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Aku hanya punya diriku sendiri, yang kini terasa begitu rapuh dan hancur. Setiap pagi, aku bangun dengan hati yang berat. Setiap malam, aku tidur dengan air mata yang membasahi bantal. Aku merindukan hidupku yang dulu. Aku merindukan Rizky yang dulu. Tapi yang ada hanyalah penyesalan, kebencian, dan kesedihan yang mendalam. Aku merasa seperti bangkai hidup, berjalan tanpa tujuan, hanya menuruti perintah. Pernah suatu hari, seorang tetangga, Bu Nina, datang ke toko. Ia melihatku membersihkan rumah, menyapu halaman, sementara Maya duduk santai di teras, bermain ponsel. Siti, kamu tidak apa-apa? Kok Bu Maya santai sekali? Kamu yang kerja keras, tanyanya berbisik. Aku hanya tersenyum paksa. Tidak apa-apa, Bu. Saya kan memang biasa membantu-bantu. Bu Nina menatapku dengan curiga. Membantu-bantu? Kok seperti pembantu? Dan itu bayi siapa? Saya sering lihat Mas Rizky menggendongnya. Aku merasa jantungku berdebar kencang. Aku harus menjaga rahasia ini agar tidak menyebar. Itu keponakan jauh, Bu, sedang menginap. Bu Nina tidak terlalu percaya, tapi tidak bertanya lebih jauh. Aku tahu, cepat atau lambat, rahasia ini akan terbongkar. Dan saat itu tiba, aku akan semakin hancur. Hidupku sekarang hanya tentang bertahan. Bertahan dari rasa sakit, dari penghinaan, dari pengkhianatan. Aku tidak tahu sampai kapan aku bisa bertahan. Tapi satu hal yang ku tahu, aku harus kuat. Aku harus mencari cara untuk keluar dari situasi ini. Meskipun aku belum tahu bagaimana caranya, aku harus menemukan kembali diriku yang dulu. Siti yang ceria,
Siti yang penuh harapan. Tapi saat ini, harapan itu terasa begitu jauh, terkubur di bawah tumpukan kesedihan dan keputusasaan. Aku sering merenung di malam hari, di kamar sempitku yang pengap. Apa pelajaran hidup yang bisa kudapat dari semua ini? Mungkin ini tentang terlalu percaya pada seseorang tanpa melihat tanda-tanda peringatan. Mungkin ini tentang betapa rapuhnya kebahagiaan yang kita sandarkan sepenuhnya pada orang lain. Atau mungkin ini tentang betapa pentingnya kekuatan diri sendiri, harga diri yang harus dijaga, meskipun harus menghadapi badai yang paling dahsyat sekalipun. Aku kehilangan Rizky, aku kehilangan rumahku, aku kehilangan kebahagiaanku. Tapi yang paling penting, aku merasa aku kehilangan diriku sendiri. Aku tahu aku harus bangkit, aku harus mencari jalan keluar, tapi rasanya terlalu berat. Setiap kali aku mencoba melawan ancaman Maya, tatapan dingin Rizky, dan ketidakberdayaanku sendiri menghimpitku, aku merasa terjebak dalam lingkaran setan yang tak berujung. Aku hanya bisa berdoa, semoga Tuhan memberiku kekuatan untuk menghadapi semua ini, atau setidaknya memberiku petunjuk untuk menemukan jalan keluar dari neraka yang telah diciptakan suamiku dan istri sirinya di rumahku sendiri. Aku hanya bisa pasrah dan berharap suatu saat nanti aku bisa menemukan kedamaian, meskipun itu harus berarti kehilangan segalanya. Suatu sore, aku sedang menyiram bunga di halaman depan. Maya keluar membawa bayinya yang cantik. Siti, nanti malam, Mas Rizky ingin makan sate ayam. Kamu tahu kan? Langganan Mas Rizky yang di seberang jalan. Tolong kamu belikan ya, katanya sambil menyerahkan uang. Aku menatapnya. Cuaca sore itu mendung dan angin bertiup kencang, pertanda akan turun hujan. Tapi Maya sepertinya mau hujan dan jaraknya cukup jauh. Maya hanya mengangkat bahu. Mas Rizky maunya sate itu. Kalau bukan kamu yang beli, siapa lagi? Aku kan harus menjaga bayi. Rizky yang baru saja pulang dan melihat kami hanya mengangguk setuju pada ucapan Maya. Aku menatapnya. Ada kehampaan di sana. Tak ada lagi Rizky yang dulu melarangku pergi hujan-hujanan, yang selalu khawatir aku sakit. Kini, ia hanya diam. Aku menghela napas, mengambil uang itu, dan berjalan keluar rumah. Saat aku berjalan di tengah gerimis yang mulai turun, membelah keramaian jalan, air mataku kembali mengalir. Hujan di luar dan hujan di dalam hatiku. Dinginnya air hujan tak sebanding dengan dinginnya perlakuan suamiku dan wanita itu. Aku bertanya-tanya, apa salahku? Apa yang aku lakukan hingga pantas mendapatkan perlakuan seperti ini? Aku tidak pernah mengeluh, selalu mendukungnya, selalu setia. Tapi ini yang kudapat. Aku merasa begitu hampa, begitu kosong. Sesampainya di warung sate, antrean sudah panjang. Aku berdiri di sana, menunggu dalam diam, sambil sesekali mengusap air mata yang tercampur air hujan. Tiba-tiba, sebuah mobil berhenti di depanku. Jendela mobil terbuka, dan wajah seorang wanita paruh baya menyembul keluar. Itu Bu Ratna, tetangga lama kami yang pindah keluar kota beberapa tahun lalu. Siti, astaga Siti, ini benar kamu? Serunya kaget. Aku tersenyum tipis. Iya Bu Ratna, apa kabar? Alhamdulillah baik, tapi kamu kenapa? Kok basah kuyup begini? Sendirian saja? Tanyanya. Matanya menatapku penuh kekhawatiran. Aku hanya menggeleng, tidak sanggup bicara. Ayo masuk mobil dulu Siti, kamu bisa sakit nanti. Aku awalnya menolak, tapi Bu Ratna memaksa. Aku pun masuk ke dalam mobilnya. Aroma harum mobilnya terasa asing bagiku, yang sudah terbiasa dengan bau anyir dapur dan deterjen. Ada apa Siti? Kamu terlihat tidak baik-baik saja, tanya Bu Ratna lagi setelah kami agak menjauh dari keramaian. Aku menunduk, tidak bisa lagi menahan beban yang selama ini kupendam. Bu Ratna, Hicks, saya. Dan entah bagaimana, semua cerita itu meluncur begitu saja dari bibirku. Dari awal Rizky berubah,
pesan di ponselnya, kedatangan Maya, ancaman-ancaman Maya, hingga bagaimana aku sekarang diperlakukan seperti pembantu di rumahku sendiri. Bu Ratna mendengarkan dengan seksama, sesekali mengelus punggungku. Wajahnya terlihat prihatin, marah, dan sedih. Astaga Siti, kenapa kamu tidak bilang dari dulu? Kenapa kamu biarkan mereka memperlakukanmu seperti ini? Serunya, suaranya bergetar. Aku tidak tahu harus berbuat apa, Bu. Maya mengancam akan melaporkan Mas Rizky ke polisi, akan menghancurkan reputasiku. Aku takut, Bu. Takut apa, Siti? Takut kehilangan apa? Kamu sudah kehilangan harga dirimu, kehilangan suamimu, kehilangan rumahmu. Apa yang lebih buruk dari ini? Bu Ratna memegang tanganku erat-erat. Kamu harus melawan, Siti. Jangan biarkan mereka menginjak-injakmu. Kata-kata Bu Ratna menusuk tepat di hatiku. Iya benar. Aku sudah kehilangan segalanya. Apalagi yang kutakutkan? Tapi bagaimana, Bu? Tanyaku, putus asa. Aku tidak punya siapa-siapa. Kamu punya aku, Siti. Dan kamu punya dirimu sendiri. Kamu wanita kuat. Kamu tidak bisa terus-menerus hidup seperti ini. Bu Ratna menawarkan bantuan. Ia menyarankanku untuk berkonsultasi dengan pengacara, mencari tahu hak-hakku sebagai istri sah, sebagai pemilik rumah. Ia bahkan menawari untuk menemaniku. Ada secercah harapan yang mulai muncul di hatiku. Harapan yang sudah lama padam. Malam itu, setelah kembali ke rumah dengan sate pesanan Rizky, aku merasa sedikit berbeda. Ada kekuatan baru yang mulai tumbuh di dalam diriku. Aku tidak lagi merasa selemah dulu. Aku melihat Maya dan Rizky tertawa bersama. Dan kali ini, hatiku tidak lagi terasa remuk. Hanya ada rasa dingin dan sebuah tekad. Siti, satenya sudah datang? Tanya Rizky. Aku hanya mengangguk, meletakkan bungkusan sate di meja makan. Aku tidak lagi menatapnya dengan penuh harap. Tidak lagi menatapnya dengan penuh cinta. Hanya ada tatapan kosong. Keesokan harinya, aku pergi bersama Bu Ratna. Kami mengunjungi seorang pengacara yang direkomendasikan Bu Ratna. Pengacara itu mendengarkan ceritaku dengan teliti, mencatat setiap detail. Ia menjelaskan bahwa pernikahanku dengan Rizky adalah sah secara hukum dan tercatat di negara. Pernikahan siri Rizky dengan Maya, meskipun diakui secara agama, tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara. Ia juga menjelaskan tentang hak-hakku atas rumah dan aset-aset lainnya. Jadi Bu Siti, Anda punya hak penuh atas rumah ini. Bahkan Anda bisa menggugat cerai Mas Rizky dan menuntut harta gonogini, serta melaporkan Mas Rizky atas tuduhan penipuan, terutama jika Maya memang menggunakan nama Mas Rizky untuk pinjaman dan itu merugikan Anda. Jelas pengacara itu. Mendengar itu, hatiku bergetar. Aku punya kekuatan, aku punya hak. Tapi melaporkan Rizky, menghancurkan hidupnya, aku tidak yakin aku bisa melakukannya. Di satu sisi, aku ingin dia merasakan sakit yang kurasakan. Di sisi lain, aku pernah sangat mencintainya. Bagaimana dengan ancaman Maya tentang utang Mas Rizky? Tanyaku. Jika itu utang pribadi Mas Rizky sebelum pernikahan siri mereka, itu menjadi tanggung jawabnya sendiri. Jika ada penipuan, maka dia bisa dipidanakan. Anda tidak perlu takut. Justru, Anda bisa menggunakan ini sebagai alat untuk membebaskan diri dari mereka. Jawab pengacara. Pulang dari kantor pengacara, hatiku terasa campur aduk. Ada rasa lega, ada harapan, tapi juga ada ketakutan. Aku tahu ini akan menjadi pertarungan yang panjang dan melelahkan. Ketika aku sampai di rumah, Maya menyambutku dengan tatapan tajam. Dari mana saja kamu, Siti? Aku menyuruhmu membersihkan kamar mandi. Kenapa malah keluyuran? Aku menatapnya lurus. Aku punya urusanku sendiri, Maya. Aku bukan pembantumu. Maya terkejut. Wajahnya berubah marah. Berani-beraninya kamu bicara begitu. Jangan lupa, kamu setuju aku tinggal di sini karena kamu tidak mau suamimu masuk penjara. Dan kamu juga jangan lupa, rumah ini
atas namaku. Aku istri sah Rizky di mata hukum. Kamu hanya istri siri dan aku bisa menuntut hakku kapan saja, kataku. Suaraku sedikit bergetar, tapi aku berusaha menunjukkan ketegasan. Maya terdiam, matanya menyipit. Oh, jadi kamu sudah berani sekarang? Kamu pikir kamu bisa melawanku? Aku tidak melawanimu, Maya. Aku hanya memperjuangkan hakku, jawabku. Malam itu terjadi pertengkaran hebat antara aku dan Rizky. Maya memprovokasi Rizky, mengatakan aku sudah tidak tahu diri dan mencoba melawannya. Siti, ada apa denganmu? Kenapa kamu jadi seperti ini? Tanya Rizky, marah. Kenapa? Kamu masih berani bertanya kenapa, Mas? Setelah semua yang kamu lakukan padaku, setelah kamu membiarkan aku diinjak-injak oleh wanita ini di rumahku sendiri, teriakku. Tidak bisa lagi menahan amarah. Ini demi kebaikan kita semua, Siti. Kebaikan siapa? Kebaikanmu dan dia? Lalu kebaikanku bagaimana, Mas? Kamu tidak memikirkanku sama sekali. Maya ikut campur. Sudahlah, Mas Rizky. Kalau dia tidak mau menerima kita, biar saja dia pergi dari rumah ini. Kita bisa hidup bahagia bertiga. Kata-kata Maya bagai petir di siang bolong. Pergi, meninggalkan rumahku sendiri? Aku tidak akan pergi dari rumah ini. Aku pemilik sah rumah ini, kataku tegas. Kau pikir kau bisa mengusir kami? Kau pikir kau punya kekuatan? Ejek Maya. Aku punya hukum, aku punya hak, dan aku akan memperjuangkan semuanya. Rizky terdiam. Ia menatapku dan Maya bergantian. Ekspresinya menunjukkan kebingungan dan ketakutan. Mungkin ia baru menyadari bahwa permainan ini sudah terlalu jauh. Keesokan harinya, Bu Ratna datang lagi. Kali ini membawa beberapa teman yang juga simpati kepadaku. Mereka bergiliran memberiku semangat. Aku merasa tidak sendirian lagi. Kehadiran mereka memberiku kekuatan yang sangat besar. Dengan dukungan Bu Ratna, aku mulai berani mengambil langkah-langkah nyata. Aku mengganti kunci pintu rumah, hanya menyisakan satu untuk Rizky. Aku memisahkan semua urusan toko dari urusan rumah tangga, dan tidak lagi membiarkan Maya mengambil uang dari sana. Aku mulai memasak makanan untuk diriku sendiri. Tidak lagi melayani Maya dan Rizky. Maya tidak tinggal diam. Ia mencoba mengancam lagi. Menelepon orang-orang yang ia bilang adalah penagih utang Rizky. Tapi aku sudah siap. Aku merekam setiap ancamannya, setiap kata-katanya. Aku juga melaporkan perlakuan mereka ke pihak RT dan RW. Meskipun mereka hanya bisa menasihati, tapi setidaknya ada catatan resmi. Suasana di rumah semakin mencekam. Rizky terlihat semakin tertekan. Ia terjepit di antara aku dan Maya. Maya yang agresif, dan aku yang kini mulai berani melawan. Ia tidak lagi bisa tidur nyenyak. Ia sering melihatku dengan tatapan bersalah, tapi juga marah. Siti, kenapa kamu jadi begini? Kenapa kamu tidak mau damai? Tanyanya suatu malam. Damai? Damai? Apa yang kamu maksud, Mas? Damai di atas penderitaanku? Di atas pengkhianatanmu? Jawabku dingin. Aku sudah muak dengan sandiwara ini. Aku muak dengan perlakuan kalian. Ia hanya menunduk. Maya, yang merasa terdesak, akhirnya melakukan hal yang paling kubenci. Ia pergi ke rumah orang tuaku di kampung. Aku tidak tahu bagaimana ia bisa menemukan alamatnya. Ia menceritakan semuanya kepada mereka, bahkan melebih-lebihkan ceritanya, membuatku seolah-olah istri yang jahat dan tidak mau berbagi. Orang tuaku yang sudah tua tentu saja syok dan sedih. Ibuku meneleponku sambil menangis. Siti, apa ini benar? Kenapa kamu tidak cerita, Nak? Kenapa kamu tidak membela diri? Isak ibuku. Hatiku hancur mendengar tangisan ibuku. Aku tahu ini akan terjadi. Aku tahu mereka akan terluka. Maafkan Siti, Bu. Siti tidak mau ibu dan bapak khawatir, kataku. Air mata menetes. Tapi kenapa kamu biarkan mereka memperlakukanmu seperti itu? Pulanglah, Nak. Pulang ke sini saja kalau kamu tidak kuat.
kata ibuku. Tidak, Bu. Ini rumah Siti. Siti akan berjuang untuk rumah ini. Siti tidak akan menyerah, kataku, mencoba meyakinkan ibuku dan juga diriku sendiri. Orang tuaku, setelah mendengar penjelasanku yang sesungguhnya melalui telepon, akhirnya mendukungku. Mereka memang sedih, tapi mereka lebih marah kepada Rizky dan Maya. Dukungan mereka, meskipun hanya dari jauh, memberiku kekuatan yang tak terhingga. Maya semakin kesal. Ia tidak menyangka aku akan berbalik melawan. Ia mengancam akan melaporkan Rizky ke polisi, seperti yang pernah ia katakan. Tapi kali ini, aku tidak takut. Aku bahkan sudah siap dengan pengacaraku. Puncaknya terjadi seminggu kemudian. Maya membawa polisi ke rumah, menuduh Rizky melakukan penipuan, dan juga menuduhku menghalangi dirinya dan Rizky untuk hidup bersama. Aku tenang. Aku sudah mempersiapkan semuanya. Pengacaraku datang, membawa semua bukti-bukti yang kami kumpulkan, akta nikahku dengan Rizky, catatan kepemilikan rumah atas namaku, serta rekaman ancaman Maya. Polisi mendengarkan semua pihak. Rizky terlihat pucat pasi. Tak berdaya, ia tidak bisa menyangkal semua bukti yang ada. Maya terlihat kaget dan marah. Ia tidak menyangka aku bisa seberani ini. Maaf Bu Maya, dari bukti-bukti yang ada, Bu Siti adalah istri sah Bapak Rizky di mata hukum. Rumah ini juga atas nama Bu Siti. Anda hanya istri siri dan tidak memiliki hak atas rumah ini, kata salah satu polisi. Dan mengenai tuduhan penipuan, kami perlu menyelidiki lebih lanjut. Tapi jika benar ada utang yang melibatkan Bapak Rizky dan itu bisa merugikan Bu Siti, maka Bapak Rizky bisa dijerat hukum. Maya tidak bisa berkata-kata. Wajahnya merah padam. Ia tidak punya bukti kuat untuk melawan. Bagaimana dengan anak saya? Rizky adalah ayah dari anak saya, teriak Maya. Itu adalah masalah pribadi yang harus diselesaikan antara Anda dan Bapak Rizky. Namun, tidak ada dasar hukum untuk Anda menuntut tinggal di rumah Bu Siti. Jelas polisi. Rizky akhirnya memutuskan. Ia tidak ingin masuk penjara. Ia tidak ingin hidupnya hancur. Ia tahu bahwa ia telah membuat kesalahan fatal. Dengan berat hati, Rizky mengatakan kepada Maya bahwa ia tidak bisa lagi bersamanya. Ia memilih untuk tetap tinggal di rumah ini bersamaku, istri sahnya. Meskipun hubungan kami sudah hancur. Maya marah besar. Ia berteriak, mengumpat, dan mengancam akan melakukan segala cara untuk membalas dendam. Tapi polisi tidak mengizinkannya membuat keributan. Akhirnya, dengan wajah penuh kebencian, Maya pergi dari rumahku, membawa putrinya dan semua barang-barangnya. Kebenciannya tertulis jelas di matanya. Sebuah janji bahwa ia tidak akan melupakan ini. Aku tahu, ini bukanlah akhir dari segalanya. Tapi setidaknya, aku sudah berhasil mengusirnya dari rumahku. Namun, kemenangan ini tidak terasa manis sama sekali. Rumahku memang bebas dari Maya. Tapi kehangatan dan kedamaian yang dulu ada telah hilang. Rizky masih tinggal di sini. Tapi ia bukan lagi Rizky yang kukenal. Ia menjadi sosok yang pendiam, sering melamun, dan terlihat sangat menyesal. Namun penyesalannya tidak bisa menghapus luka yang telah ia torehkan di hatiku. Aku masih ingat malam itu. Setelah Maya pergi, rumah terasa begitu sepi. Rizky duduk di ruang tamu, menunduk. Siti, panggilnya lirih. Aku minta maaf. Aku tahu, aku sudah melakukan kesalahan besar. Aku tahu, aku sudah sangat menyakitimu. Aku menatapnya. Wajahnya terlihat tua, lelah, dan penuh penyesalan. Tapi kata-kata maafnya terasa kosong. Luka di hatiku terlalu dalam. Maafmu tidak bisa mengembalikan semua yang telah hilang, Mas. Kataku dingin. Maafmu tidak bisa menghapus penghinaan yang aku rasakan. Aku tahu. Jawabnya. Aku pantas menerima semua ini. Aku pantas jika kamu menceraikanku. Aku terdiam. Perceraian. Kata itu dulu adalah hal yang paling kutakuti. Kini,
kata itu terasa seperti satu-satunya jalan keluar. Namun, aku masih tidak bisa melakukannya. Aku masih terikat oleh janji, oleh masa lalu, oleh sisa-sisa cinta yang entah masih ada atau tidak. Sejak saat itu, kami hidup dalam keheningan yang canggung. Kami masih tinggal serumah, tapi seperti orang asing. Aku mengurus toko kelontongku, dia pergi bekerja di Tuban seperti biasa. Meskipun kini ia lebih sering pulang, kami jarang berbicara, kecuali untuk hal-hal yang sangat penting. Tidur pun kami di kamar terpisah. Aku di kamar tamu, dia di kamar utama. Hubunganku dengan Rizky, suamiku, tidak pernah pulih. Luka pengkhianatan itu terlalu dalam, terlalu membekas. Aku memang berhasil mengusir Maya, tapi aku tidak berhasil mengusir rasa sakit yang ditinggalkannya. Rumah ini terasa seperti museum kenangan yang menyakitkan. Setiap sudutnya mengingatkanku pada Rizky yang dulu, dan kini Rizky yang berbeda. Aku tidak tahu sampai kapan aku bisa bertahan dalam pernikahan seperti ini. Mungkin ini adalah keadilan yang paling pahit. Aku tidak menjadi babu mereka berdua, tapi aku hidup dalam penjara kesepian dan kehampaan di rumahku sendiri, bersama seorang suami yang kini terasa asing. Aku berhasil mempertahankan rumah, tapi aku kehilangan rumah tanggaku. Aku berhasil mempertahankan harga diriku di mata orang lain, tapi aku kehilangan kebahagiaanku sendiri. Terkadang, aku memandang cermin dan melihat diriku yang berbeda. Wanita yang dulu ceria, penuh senyum, kini telah digantikan oleh wanita dengan mata sendu, wajah lelah, dan senyum yang pahit. Aku belajar bahwa cinta bisa menjadi pedang bermata dua, dan kepercayaan yang diberikan sepenuhnya bisa menghancurkanmu. Aku belajar bahwa terkadang mempertahankan sesuatu yang sudah hancur jauh lebih menyakitkan daripada melepaskannya. Aku juga belajar bahwa kekuatan sejati bukan hanya tentang melawan orang lain, tapi juga tentang melawan diri sendiri, melawan rasa takut, dan menemukan kembali harga diri yang sempat hilang. Meskipun aku tidak menjadi babu mereka secara harfiah, aku merasa jiwaku sudah menjadi babu dari kesedihan dan penyesalan yang tak berujung. Aku hidup dalam kehampaan yang dalam. Aku tidak tahu bagaimana akhir dari cerita ini nanti. Mungkin suatu hari nanti aku akan menemukan keberanian untuk benar-benar pergi, untuk memulai hidup baru tanpa bayangan pengkhianatan ini. Tapi untuk saat ini, aku hanya bisa terus berjalan, melangkah di atas puing-puing hati yang hancur, berharap ada cahaya di ujung jalan yang gelap ini. Harapan itu, meskipun kecil, adalah satu-satunya yang tersisa di dalam diriku. Aku memang sudah mempersiapkan semuanya. Pengacaraku datang, membawa semua bukti-bukti yang kami kumpulkan. Akta nikahku dengan Rizky, catatan kepemilikan rumah atas namaku, serta rekaman ancaman Maya. Namun, saat polisi mulai mendengarkan cerita dari Maya, dari Rizky, dan dari aku, situasinya tidak berjalan seperti yang kuperkirakan. Maya dengan cerdik memutarbalikkan fakta. Ia mengakui pernikahannya dengan Rizky secara siri, tapi ia bersikeras bahwa ia hanya ingin yang terbaik untuk putrinya. Dan Rizky juga telah setuju untuk menafkahi mereka. Ia bahkan menangis dramatis, mengatakan bahwa aku adalah wanita jahat yang tidak mau menerima kehadiran anak dari suaminya sendiri. Saya hanya ingin anak saya punya ayah yang utuh. Pak Polisi, Mas Rizky juga mencintai kami. Dia tidak ingin meninggalkan kami. Bahkan Bu Siti sendiri yang mengizinkan kami tinggal di sini demi Mas Rizky. Tapi sekarang dia berbalik badan, kata Maya, dengan air mata yang mengalir deras, seolah ia adalah korban yang paling menderita. Aku menatapnya jijik. Aktingnya sungguh luar biasa. Rizky, yang tadinya terlihat pucat pasi, kini semakin terpojok. Polisi menanyainya tentang utang-utang yang disebut Maya. Rizky terdiam, tidak bisa menyangkal. Betul Pak, saya memang punya utang. Dan Maya yang membantu saya. Kalau tidak, saya bisa kesulitan, katanya pelan.
Aku terkesiap. Ia mengakui semua itu di depan polisi. "Begini Bu Siti," kata salah satu polisi dengan nada hati-hati. "Secara hukum, Anda adalah istri sah Bapak Rizky dan pemilik rumah ini. Tapi Bapak Rizky juga memiliki kewajiban moral dan material terhadap anak dari pernikahan sirinya. Dan jika ada ancaman hukum terkait utang yang bisa menjerat Bapak Rizky, itu adalah masalah yang serius. Bapak Rizky sendiri juga menyatakan ingin bertanggung jawab kepada kedua belah pihak." Pengacaraku mencoba menjelaskan lagi tentang hak-hakku, tentang ancaman Maya yang jelas-jelas memaksa. Tapi Maya segera menyahut, "Bukankah Bu Siti sudah setuju di awal, Pak? Dia sendiri yang bilang iya, demi suaminya," katanya, menatapku penuh kemenangan. Mendengar itu, Rizky menatapku dengan tatapan memohon, seolah mengingatkan pada percakapan kami beberapa waktu lalu. Percakapan di mana aku, dalam keadaan terpojok dan terancam, terpaksa mengangguk setuju. Di mata hukum, persetujuan itu bisa jadi memberatkan posisiku. Polisi menghela napas. Ini adalah masalah rumah tangga yang cukup rumit. Kami tidak bisa serta-merta mengusir salah satu pihak jika ada persetujuan sebelumnya. Meskipun itu di bawah tekanan, sebaiknya ini diselesaikan secara kekeluargaan atau melalui jalur perdata jika ada pihak yang merasa dirugikan dan ingin menuntut perceraian. Hatiku mencelos. Aku tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Semua bukti dan dukungan yang sudah kubangun seolah tak berarti di hadapan sandiwara Maya dan ketakutan Rizky. Aku merasa terjebak dalam jebakan yang mereka pasang, dengan persetujuan yang terpaksa itu sebagai jeratnya. Pada akhirnya, polisi tidak bisa berbuat apa-apa selain menasihati kami untuk hidup rukun dan mencari jalan tengah. Mereka pergi, meninggalkan aku terkapar dalam kekalahan yang pahit. Maya tersenyum tipis, senyum yang penuh kemenangan. Rizky menunduk, tidak berani menatapku. "Sudah dengarkan Siti?" kata Maya dengan nada sinis setelah polisi pergi. "Kau tidak bisa melawanku. Kau sudah setuju, dan Mas Rizky juga tidak mau berpisah dariku." Aku menatapnya dengan kebencian yang mendalam. "Kau licik, Maya. Licik atau cerdas, hasilnya sama saja. Aku tetap di sini," jawabnya, lalu melenggang masuk ke kamar dengan angkuh. Rizky mendekatiku. "Siti, aku minta maaf. Aku tidak punya pilihan lain. Aku tidak mau masuk penjara." Aku menatap matanya yang dulu selalu kupuja. Kini yang kutemukan hanyalah ketakutan dan kelemahan. "Jadi kamu lebih memilih menyelamatkan dirimu sendiri, Mas? Kamu membiarkan aku menderita di rumahku sendiri?" Suaraku bergetar menahan tangis. Ia tidak menjawab, hanya menunduk dalam-dalam. "Kalau begitu, Mas, jangan pernah lagi bicara tentang keadilan. Jangan pernah lagi bicara tentang janji-janji manis yang dulu kau ucapkan," kataku. Lalu aku berjalan melewatinya, menuju dapur, tempatku biasa melarikan diri dari kenyataan pahit ini. Sejak hari itu, posisiku di rumah ini semakin jelas. Aku bukan lagi istri yang dihormati, melainkan lebih buruk dari seorang pembantu. Maya benar-benar mengambil alih segalanya. Aku harus bangun paling pagi, menyiapkan sarapan untuk mereka berdua, bahkan untuk putrinya, Siti. Mas Rizky suka telur dadar setengah matang. "Jangan terlalu kering," kata Maya suatu pagi saat aku sedang memasak. Ia duduk santai di meja makan, sibuk bermain ponsel. Aku hanya mengangguk tanpa menjawab. Tanganku sigap membolak-balik telur di wajan. "Dan jangan lupa jus jeruk untuk putriku, yang segar, bukan yang kotak," tambahnya lagi. Seolah aku adalah pelayannya yang sudah bekerja bertahun-tahun. Aku memaksakan diri untuk tersenyum pahit. "Iya, Maya, setelah sarapan, aku harus membersihkan seluruh rumah, mencuci piring-piring kotor, menyapu dan mengepel lantai, membersihkan kamar mandi yang seringkali kotor karena Maya tidak peduli. Pakaian kotor Rizky, pakaian kotor Maya, bahkan popok kotor bayinya
semua menjadi tanggung jawabku. Siti, tolong setrika baju kerja Mas Rizky. Dia mau pakai hari ini, perintah Maya suatu siang sambil menyerahkan setumpuk pakaian. Ia sendiri sedang sibuk menonton televisi di ruang keluarga, ditemani Rizky yang duduk di sampingnya sambil sesekali mengelus rambut Maya. Aku hanya bisa menelan ludah. Hati ini terasa perih melihat pemandangan itu. Rizky yang dulu selalu mencium keningku sebelum berangkat kerja, kini tak lagi peduli. Ia bahkan tidak pernah menawarkan bantuan. Ia hanya diam, seolah semua ini adalah hal yang wajar. Tokoku semakin terbengkalai. Aku tidak punya waktu lagi untuk mengurusnya dengan baik. Pelanggan mulai protes karena toko sering tutup atau barang-barang tidak lengkap. Pendapatanku anjlok drastis. Maya bahkan sesekali masuk ke toko, mengambil barang-barang sesukanya atau mengambil uang hasil penjualan tanpa permisi. Ini kan untuk kebutuhan rumah tangga kita, Siti. Kamu jangan pelit-pelit, katanya suatu kali saat aku mencoba menegur. Rizky yang saat itu ada di sana hanya diam. Ia tidak membela, tidak pula menyalahkan. Ia hanya menatapku dengan pandangan kosong, seolah berkata, "Biarkan saja, Siti." Aku merasa seperti hantu di rumahku sendiri. Tidak ada lagi percakapan, tidak ada lagi tawa. Aku hanya bergerak, melakukan tugas-tugasku. Seperti robot yang diprogram, aku tidur di kamar tamu yang sempit, sendirian. Suara tawa Rizky dan Maya, serta tangisan bayi mereka, seringkali terdengar dari kamar utama, menembus dinding, menusuk-nusuk hatiku yang sudah mati rasa. Bu Ratna, yang sempat memberiku harapan, kini hanya bisa menatapku dengan prihatin. Ia sering mampir ke toko, mencoba memberiku semangat. "Siti, kamu harus kuat. Kamu tidak bisa terus-menerus begini," katanya suatu hari. Saat aku sedang menyapu lantai toko yang berdebu, "Aku sudah mencoba, Bu, tapi mereka terlalu kuat," jawabku lirih. "Tapi kamu punya hak. Ini rumahmu." Aku menggeleng. "Apa gunanya hak, Bu? Kalau aku tidak bisa membuktikan aku terancam." Polisi bilang itu masalah rumah tangga. Rizky sendiri tidak mau membela saya sepenuhnya. Dia takut masuk penjara. Bu Ratna hanya bisa menghela napas. "Sabar ya, Nak. Semoga ada jalan." Kata-kata itu yang dulunya memberiku kekuatan, kini terdengar hampa. Aku sering menangis diam-diam di malam hari, membenamkan wajahku ke bantal agar suara isak tangisku tidak terdengar. Aku merindukan ibuku, ayahku, tapi aku tidak berani mengeluh kepada mereka lagi. Aku tahu mereka akan sangat sedih, dan aku tidak ingin menambah beban pikiran mereka. Aku hanya bisa berdoa, meskipun aku merasa Tuhan pun sudah meninggalkan aku. Suatu hari, saat aku sedang mencuci pakaian di halaman belakang, Maya datang dengan bayinya. Ia berdiri di depanku dengan senyum mengejek. "Kau tahu, Siti, Mas Rizky bilang dia sudah berusaha mencoba denganmu, tapi kau tidak bisa memberinya apa yang paling dia inginkan." "Anak," kata-kata itu bagai pisau yang berkarat, menusuk-nusuk luka lama. Aku menunduk, tidak menjawab, dan sekarang aku memberikannya seorang putri yang cantik. "Lihatlah, dia sangat mirip Mas Rizky," katanya, menggendong bayinya lebih dekat ke arahku. Bayi itu memang cantik, dengan mata bulat dan senyum yang menggemaskan. Hati ini perih melihatnya. Putri yang seharusnya menjadi milikku dan Rizky, putri yang tidak pernah bisa kuberikan. "Kau iri kan, Siti?" kata Maya dengan suara berbisik yang penuh kemenangan. "Kau iri melihat kami bahagia?" Aku mengangkat wajahku, menatapnya dengan mata kosong. "Aku tidak iri, Maya. Aku hanya kasihan padamu. Kau membangun kebahagiaanmu di atas penderitaan orang lain. Suatu saat nanti, kau akan memanen apa yang kau tanam." Maya tertawa terbahak-bahak. "Oh, benarkah? Aku tidak yakin. Yang jelas, sekarang aku bahagia. Dan kau hanya bisa melihatnya." Ia lalu berbalik, meninggalkan aku sendirian di antara tumpukan pakaian kotor
dan air mata yang tak terbendung. Hidupku terus berjalan seperti ini. Pagi hingga malam, aku melayani mereka, mencuci, memasak, membersihkan. Aku bahkan tidak lagi punya waktu untuk diriku sendiri. Tubuhku kurus, wajahku pucat, mataku terlihat sayu, selalu menyimpan kesedihan yang mendalam. Aku merasa kehilangan semua identitasku. Aku bukan lagi Siti, pemilik toko kelontong yang ceria. Aku adalah Siti, pembantu di rumahku sendiri, istri yang terbuang, yang dipaksa menerima takdir paling kejam. Rizky, suamiku, sama sekali tidak ada perubahan. Ia semakin jauh, semakin dingin. Ia sering menghabiskan waktunya dengan Maya dan putrinya. Aku hanya seperti perabot rumah yang tidak berharga, yang kehadirannya diabaikan. Aku bahkan tidak lagi merasa sakit saat melihat mereka berinteraksi mesra di depanku. Aku sudah mati rasa. Setiap malam, sebelum tidur, aku menatap langit-langit kamar yang gelap. Aku bertanya-tanya, apakah ini yang dinamakan karma, atau ini hanyalah ujian yang tak berkesudahan? Aku sudah tidak tahu lagi. Aku hanya bisa bertahan, hari demi hari, menit demi menit. Terkadang, aku ingin sekali berteriak, meluapkan semua kemarahan dan kesedihan yang sudah menumpuk di dalam dada. Tapi aku tahu, teriakanku tidak akan mengubah apa-apa. Mereka tidak akan mendengarnya. Mereka sudah terlalu bahagia di atas penderitaanku. Aku merasa seperti sebuah lilin yang terus-menerus menyala, namun perlahan-lahan meleleh, habis, tanpa ada yang peduli. Aku hanya berharap suatu saat nanti, lilin ini akan padam sepenuhnya, dan aku akan menemukan kedamaian yang selama ini aku cari. Kedamaian dari semua penderitaan ini. Kedamaian dari rasa sakit yang tak berujung. Aku tidak lagi punya harapan untuk kebahagiaan. Yang ku mau hanyalah ketenangan. Meskipun itu harus dibayar dengan segalanya. Aku adalah Siti, yang kini hanya hidup sebagai bayangan di rumah dan kehidupannya sendiri, diinjak-injak oleh suami dan madunya, tanpa daya, tanpa harapan, hanya menunggu waktu untuk hancur sepenuhnya.